Oke, jadi ini teman-teman karena kita menyambut ulang tahun Jakarta yang 493 ya pada tanggal 22 Juni hari Senin besok, maka perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkenan hadir untuk bersama-sama dengan kita pagi ini. Mungkin bisa saling kenal, dan kemudian seperti juga tema kita hari ini tentang bagaimana sih taman di era new normal atau normal baru, kita mungkin bisa tahu bagaimana pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan taman kotanya dan juga bagaimana protokol nanti yang diterapkan. Baik, Mbak Niken. Ya, Mas Yudi bisa memberikan pengantar dulu mungkin. Hari ini sebenarnya secara teknis mulai dibuka seluruh taman-taman wisata di Jakarta. Artinya mulai hari ini sudah boleh warga DKI dan Jabodetabek untuk berkunjung ke ruang-ruang publik. Nah, ini menjadi tantangan kita di pasca pandemi COVID kemarin, kemudian dalam masa PSBB transisi ini menuju ke tatanan baru atau normal baru. Banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada teman-teman, apakah aman bagi warga Jakarta bergabung di taman kota. Nah, sambil menunggu bergabung Pak Anies, saya ingin sedikit mengantarkan beberapa catatan yang nanti saya teman-teman untuk diskusikan lebih lanjut. Ya, yang pertama tentu saya ingin jelaskan lebih kepada lanjutan taman kota di era normal baru, ya. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, ya, saya lanjutkan. Ya, lanjut, Mbak. Ya, konteks ini lebih kepada antara kondisi kota dan corona, di mana kita mau tidak mau harus mulai beradaptasi dalam konteks new normal ini. Kemudian nanti teman-teman bisa cerita apa yang bisa dilakukan dalam catatan menuju ke normal baru ini, konteksnya dalam hal kota terutama, dan nanti dalam lebih khususnya adalah bagaimana posisi taman sangat berperan penting dalam mulai dari pandemi sampai dengan ke normal baru. Ya, lanjut. Ya, lanjut dulu Mbak Niken. Nah, ini yang menarik, tadi teman-teman bisa lihat hasil sebelumnya Mbak Niken. Ya, sebelumnya tadi. Nah, ini saya ingin sedikit cerita, nih teman-teman nanti bisa bahas lebih lanjut. Lanjut lembar ini, yang studi The Sunday Times ini. Ini kalau kita lihat secara umum juga menarik, karena apa? Perhatikan sebelah kiri, itu ada 5 pekerjaan yang sangat penting, ya. Di mana ada pekerjaan dokter, cleaner, garbage collector, hawker, dan delivery man. Nah, ini membuka warna baru. Kalau kita bicara dokter atau perawat misalnya, tentu ternyata yang paling utama adalah bicara soal kesehatan. Nah, kesehatan di sini tentu dari teman-teman segala macam komunitas dan profesi, intinya di sini menunjukkan bahwa sehat itu nomor satu. Nah, ini mungkin yang bisa kita kembangkan nanti lebih lanjut. Lanjut dulu, Mbak Niken. Ya. Lanjut, Mbak. Yang kedua, ya. Silakan dilanjut, Mbak Niken, keduanya. Ya, dilanjut. Nah, peran taman di normal baru misalnya, ya. Ini hasil riset yang terbaru tadi. Ya. Ini catatan dari Survei National Recreation and Park Association menunjukkan bahwa lebih dari 83% itu ternyata orang dewasa melihat taman itu penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik selama pandemi COVID-19 kemarin. Nah, ini penting menjadi catatan kita, karena lebih dari 83% atau antara 5 dari 6 orang dewasa menganggap taman itu sangat penting. Kemudian catatan selanjutnya, 65% orang tua dan 56% yang bukan orang tua ternyata senang mengajak keluarga untuk pergi ke taman. Nah, dari aktivitas fisik di taman ini ternyata 68%-nya kelompok milenial, 65% dari generasi Z, dan dari baby boomers itu 54%. Kemudian olahraga merupakan alur yang paling penting, ya, terutama 59 itu ini untuk berolahraga di taman untuk melepas stres dan menjaga kesehatan selama pandemi, dan 50%-nya itu aktivitas yang paling populer jalan kaki, jogging, dan bersepeda. Nah, ini tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak fisik dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjut Mbak Niken. Ya.
Ya, ini hasil dari rekomendasi dari New South Wales University di Sydney, Australia, itu mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika teman-teman ingin berkunjung ke taman. Ya, ini penting kalau kita perhatikan, kunjungilah taman yang dekat dengan rumah Anda. Ya, karena ini penting karena apa? Ini nanti faktornya kepada cukup berjalan 5 menit dari rumah ke taman terdekat. Kalau naik sepeda ya paling tidak hanya sekitar 10 menit. Jadi diupayakan itu justru kita berkunjung atau bermain ke taman yang terdekat. Bukan dalam konteks ini kita harus berkendaraan, apalagi naik angkutan umum untuk pergi ke taman. Ya. Kedua, tetap jaga jarak, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita merasa kurang enak badan, dianjurkan atau direkomendasi untuk tidak berkunjung ke taman. Ya. Kemudian tadi ya, jangan gunakan dahulu ini dalam konteks ini kalau kita membawa anak-anak bermain ke taman bermain, ataupun kalau ada air mancur jangan masuk ke air mancur. Nah, ini yang menjadi catatan. Kemudian juga jangan melakukan kegiatan yang berkelompok atau berkerumun untuk saat ini ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya menjadi catatan bagi teman-teman yang kemarin banyak sekali menanyakan kalau ingin ke taman apa saja sih persyaratan yang harus diperhatikan. Dan ini kita berharap kebetulan nanti ada teman-teman dari Dinas Pertamanan DKI juga bisa menerapkan aturan karena sampai dengan hari ini kita belum ada aturan yang konkret kalau kita bertaman itu syaratnya apa. Nah, untuk mal-mal kan sudah ada dan kemudian teman-teman taman-taman wisata juga sudah mulai diperkenalkan hari ini. Nah, khusus untuk taman dan taman wisata, saya rasa juga kita bisa menerapkan 5 syarat yang sudah disyaratkan untuk berkunjung ke taman tadi. Ya, lanjut. Ya. Ya. Nah, konteks ini ternyata ada 3 yang menjadi keterkaitan. Nanti teman-teman dari Mas Komputer, Mas Rono juga bisa cerita banyak dan Bu Linda dari Jepang pengalamannya. Ternyata ada 3 syarat, yaitu tadi jalan kaki tadi harus jarak dekat, tidak lebih dari 5 menit, kemudian kalau bersepeda itu hanya 10 sampai 15 menit dengan lingkungan sekitar. Jadi kaitannya antara jalan kaki, sepeda, dan taman sangat terkait erat. Oleh karena itu, tentu yang didukung sekarang adalah perlunya apa? Trotoar, jalur sepeda, dan juga koneksi antara trotoar, jalur sepeda, dan taman. Nah, ini mungkin PR kita nanti bagaimana mengembangkan kota tadi, posisi taman itu bagian dari kehidupan. Nah, ini juga kalau kita lihat bagaimana master plan transportasi di Singapura juga sudah mengkaitkan antara jalan kaki, sepeda, dan taman itu menjadi satu kesatuan. Ya, ya lanjut dulu nanti. Ya, lanjut dulu Mbak Niken. Ya, lanjut. Ya, ya ini tadi ya, lanjut dulu bisa. Ya, ini contoh ya, kalau kita lihat Jakarta, tadi ya, kita bisa bicara Kebayoran dan Menteng. Nah, selanjutnya saya ingin melihat informasi ini, umpamanya ya, tips untuk physical distancing di taman-taman. Ini tentunya bisa segera diadopsi untuk kota-kota di Indonesia. Ya, bagaimana aturan wajib selama warga ada di taman. Ya, bagaimana umpamanya tadi bersepeda tidak berkelompok. Nah, teman-teman Baik Tubuh juga sudah mengeluarkan protokol kesehatan bagaimana aman bersepeda. Kemudian bagaimana tidak boleh ada kerumunan di taman misalnya. Ya, kemudian apa saja yang boleh dilakukan. Terus juga mana ada bertanya, apakah boleh anak-anak, lansia, bahkan juga ibu hamil untuk datang ke taman. Ya, selama protokol kesehatan itu diterapkan, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, asal protokol kesehatannya tadi diterapkan dengan ketat, seperti mulai dari cek suhu, kemudian juga pakai masker, kemudian jaga jarak, dan tentunya tidak boleh meludah sembarangan di taman gitu. Jadi ini syarat-syarat yang harus dilakukan secara ketat jika kita ingin beraktivitas di taman-taman. Ya, lanjut dulu. Ya, jadi ini tips yang menurut saya bisa diterapkan di seluruh teman-teman di Indonesia. Nah, ini kita lihat bagaimana warga kota selama pandemi pun banyak tetap beraktivitas di taman, tetapi kalau kita perhatikan, berupaya untuk tidak berkerumun. Olahraga pun mereka jaga jarak, ya, jalan juga tidak berkerumun, bahkan bersama keluarga pun tetap dilakukan. Ya. Kalau kita lihat gambar di bawah paling kiri ini juga gambarnya anak-anak juga bersama orang tua tetap beraktivitas di taman. Jadi secara teknis tidak ada hal tidak boleh pergi ke taman, ya, asal protokol kesehatan tadi juga dilakukan. Dan yang paling penting tadi hasil surveinya
bahwa ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik terutama warga kota ya, untuk menjaga kesehatan diri masing-masing selama masa pandemi, selama masa PSBB transisi, bahkan juga di normal baru. Kalau kita lihat kondisi akan ditemukannya obat atau vaksin COVID yang masih lama. Jadi intinya kesehatan nomor satu. Lanjut lagi. Ya, ini beberapa contoh yang nanti bisa kita terapkan di taman-taman wisata ataupun juga taman-taman kota di Jakarta dan juga kota-kota lain. Nah ini juga lihat di tempat-tempat umum misalnya sudah ada aturan untuk tetap jaga jarak fisik umpamanya ya di taman-taman kota. Terus kemudian juga olahraga apa saja yang boleh dilakukan di situ. Kemudian tentu kita harapkan para pengunjung atau pengguna taman menggunakan masker misalnya. Ini juga ditambah nanti kita harapkan ada tempat cuci tangan ya setiap pintu masuk atau juga di dalam taman, sehingga warga juga tetap dapat melakukan cuci tangan setelah menyentuh ataupun menggunakan furniture ataupun perabot yang ada di taman. Jadi tetap akan ada protokol kesehatan yang ketat. Ini PR-nya. Lanjut lagi, Mbak Niken. Ya, lanjut, Mbak Niken. Terus. Ya, ini contoh yang menarik yang sudah bisa segera diterapkan. Ini kita harapkan Pemprov DKI dapat segera menerapkan bagaimana kota-kota di dunia juga sudah mulai memanfaatkan ruang publik taman-taman kota. Tapi yang menarik yang kalau kita lihat punya pattern yang sama ini ya. Ini mau yang di Amerika, di Eropa, bahkan juga di Australia, tipikalnya sama. Jadi taman-taman tadi kan tetap jaga jarak fisik, tetapi dengan cara dilingkari. Nah, ini juga menjadi bentuk baru sebenarnya untuk beraktivitas di taman-taman kota. Di Inggris bahkan sudah mulai nonton bareng di taman. Kalau kita nanti bicara drive-in tidak menggunakan mobil, tapi pemerintah London ini malah menggunakan taman untuk nonton bareng di taman. Ini juga dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak seperti ini bisa kita juga terapkan tidak hanya di Jakarta, tapi juga kota-kota di Indonesia bisa menerapkan pola seperti ini. Ya, lanjut. Ya. Lanjut lagi, Mbak. Ya. Ini tentu teman-teman dari komunitas juga sangat bisa beraktivitas. Apa saja yang boleh dilakukan di situ, gitu kan? Nah, tentu prinsip dasarnya adalah healthy parks, healthy people. Jadi selama taman kota kita gunakan seoptimal mungkin untuk kesehatan fisik dan mental, dan selama itu juga warga kota akan sehat. Nah, kalau warga kotanya sehat, tidak hanya COVID-19 tentunya, semua segala macam penyakit juga tentunya tidak akan mudah terserang ke warga kota. Jadi intinya di sini, di masa PSBB transisi, bahkan juga di new normal nanti, taman memegang peranan dalam kehidupan kota kita. Ya, ini menurut saya pada akhirnya kesehatan tergantung kepada warga kota sendiri. Nah, taman memegang peranan bagaimana kalau kita bicara infrastruktur kesehatan, justru taman ini bagian dari infrastruktur kesehatan masyarakat sebuah kota. Ya, kira-kira itu ya lanjutan yang bisa saya sampaikan untuk pemantik diskusi lebih lanjut ya. Terakhir, bahkan PBB ya dari UN Habitat dan WHO juga sudah mengeluarkan panduan untuk bagaimana integrasi antara kota dengan perencanaan kota. Nah, ini bisa kita jadikan taman tadi sebagai bagian dari infrastruktur kesehatan masyarakat. Ini tentunya kalau ini diadopsi di kota-kota di kita, saya yakin kota-kota sehat akan lebih banyak, warga juga akan lebih sehat. Ini teman-teman komunitas juga menjadi tanggung jawab bersama bagaimana mengangkat gerakan Ayo ke Taman ini menjadi bagian dari kehidupan warga masyarakat. Nah, kira-kira itu Mbak Niken yang cara umum bisa kita sampaikan. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Jadi Mas Yudi ini memang secara rutin ya menulis di media massa, cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu-isu perkotaan. Kemudian setelah ini akan ada Ibu Alinda Zain. Ibu Alinda bisa say hi? Apakah bisa join? Ibu Alinda ini adalah dosen arsitektur lanskap di IPB ya. Gitu pada tahun sekitar 2015 kalau nggak salah ya. Beliau tinggal di Jepang sebagai atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Tokyo. Gitu. Ibu Alinda sudah bisa say hi? Iya. Assalamualaikum. Saya masih bisa
diajak lagi kumpul dengan para penggiat-penggiat taman se-Indonesia. Ada hal menarik yang saya ingin sampaikan ya di Jepang, terutama terkait dengan penggunaan taman. Jadi kebetulan saya ini kali ketiga tinggal di Jepang, waktu saya kecil, waktu saya kuliah, dan waktu sekarang saya sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Taman itu really plays an important role ya untuk perkembangan karakter anak-anak di Jepang. Jadi setiap anak itu dalam usia, mungkin yang paling banyak itu saya bisa cerita waktu anak-anak saya kecil. Karena saya dulu S3 di sini, sehingga saya berkesempatan untuk melepas anak-anak ketika saya di kampus, itu mereka were growing up-nya itu di taman, gitu ya. Jadi taman itu bisa digunakan untuk multi ages, jadi dari anak yang TK, kemudian usia anak SD, anak SMP, anak SMA, itu mereka bisa berkluster-kluster di taman, jadi kebayangnya tamannya sebesar apa, dan itu bisa digunakan untuk belajar, buat baca, untuk bermain, jadi sesuai usia, atau untuk belajar bersama. Jadi benar-benar multifungsi. Nah, bagaimana halnya ketika COVID melanda gitu ya. Jadi kebetulan ketika COVID melanda Tokyo, saya cerita Tokyo saja karena saya kebetulan tinggalnya di Tokyo, itu satu-satunya tempat yang tidak lockdown atau tidak tutup adalah taman. Kenapa? Karena yang libur sekolah itu hanya anak-anak usia SD, SMP, SMA. Di Jepang itu ada terkenal dengan istilah hoikuen. Apa itu hoikuen? Hoikuen adalah tempat penitipan anak, atau kalau di kita itu istilahnya child care, dan itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga kayak PAUD lah ya, kalau di kita ya, di Indonesia itu PAUD. Nah, anak-anak PAUD itu tidak libur. Kenapa? Karena orang tuanya bekerja. Jadi kalau PAUD libur, penitipan anak libur, maka orang tua nggak bisa bekerja. Kalau orang tua bekerja, berarti mereka tidak punya income. Nah, karena dalam konteks Jepang, PAUD-nya itu menjadi bagian dari sistem, the whole system of the city, jadi kota yang menyiapkan ini, maka taman-taman itu tetap dipakai, Mas Yudi, di era COVID ini gitu ya. Karena apa? Anak-anak itu kan memang punya program setiap pagi, anak-anak PAUD itu terutama ya, mereka setiap pagi ke taman untuk berjemur, kemudian mereka juga belajar mencintai alam, nature ya. Jadi memang most of their time itu in a urban garden ya, apa urban park yang small. Jadi kalau di Jepang itu kan kalau di kita kelurahan, di setiap kelurahan itu ada taman-taman yang memang digunakan oleh anak-anak untuk bermain every day. Begitu ya. Dan satu-satunya seperti tadi saya katakan, ketika istilahnya di sini dia tidak menggunakan istilah lockdown, tapi state of emergency. Ketika terjadi state of emergency di hampir semua prefecture yang ada di Jepang, mall tutup, sekolah tutup, kampus tutup, kemudian restoran tutup, izakaya tutup. Izakaya itu tempat orang Jepang minum-minum ya, yang malam-malam, apalagi bar dan sebagainya itu semuanya tutup. Yang tidak, di Jepang ini taman ada dua macam ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau tempat-tempat yang berbayar yang bisa membuat orang banyak berkumpul itu tutup. Nah, hebatnya, nah ini juga yang menjadi PR kita, saya kebetulan atas pendidikan dan kebudayaan, yang paling hebat dan luar biasa adalah orang Jepang itu kan penduduknya tertib ya. Ketika pemerintah mengatakan we are entering state of emergency, so everybody please stay physical distancing, jangan keluar rumah, kemudian jangan tidak boleh makan di restoran, bekerja itu hanya bolehnya work from home dan sebagainya. Semua rakyat tertib, begitu ya, tanpa ada yang kalau di kita mah ngeyel gitu ya. Ada Pak Endra juga. Assalamualaikum Pak Endra. Jadi nggak ada yang ngeyel. Itu orang Jepang itu sudah terbiasa hidup dengan SOP. Satu perintah atau sebenarnya himbauan ya, tidak perintah juga. Jadi
bahasanya Gubernur Kyoke tuh gini, Moshi dekireba minasama ouchide iroiro yatte kudasai. Hanya itu bahasanya dengan bahasa sangat lembut ya. Karena gubernurnya wanita di Tokyo ini. Jadi kalau diterjemahkan itu, jika memungkinkan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak keluar rumah. Jika memungkinkan, mohon bekerjalah dari rumah. Jika memungkinkan, mohon lakukan semua aktivitas dari rumah. Dan karena orang Jepang sudah terbiasa dengan hidup tertib itu, Mas Yudi, semua otomatis stay at home. Nah, itu luar biasa. Ya. Itu yang harus, for me, sebagai seorang atas pendidikan, itu talking about basic education ya. Bagaimana anak-anak itu dari usia dini itu sudah dilatih untuk taat SOP, untuk taat pada berbagai peraturan ditetapkan, dan tidak berani nyeleneh ya kalau bahasa kita ya. Kan saya suka miris ya ngelihat berita-berita tentang, sampai saya nggak berani nonton TV Indonesia, Pak Endra. Karena begitu gemes gitu ya. Apa sih nggak pada nurut? Kenapa sih pada, apalagi kalau udah Mas Anies yang ngomong gitu, terus orang udah langsung ngait-ngaitin sama politik. Padahal kebetulan kan deputi beliau kan mantan kabiro saya di Kemdikbud kan, Ibu Suharti. Jadi setiap apapun progres yang ada di Tokyo, saya selalu japri Bu Harti. Bu Harti, Tokyo udah begini loh, Tokyo udah begitu, caranya begini, caranya begitu, dalam konteks supaya kita bisa seperti itu. Sayangnya dipolitisasi. Nah, yang hebatnya lagi di Jepang ini, kalau kita bicara COVID, pemerintah tuh mau belajar. Jadi yang pertama kali bikin state of emergency kan Hokkaido, karena dia paling banyak di utara Jepang ya. Langsung PMAB ngikut gitu. Karena ternyata memang bahaya kalau kita tidak mendeklar state of emergency. Nah, balik lagi cerita taman, di Jepang itu, karena tadi saya katakan anak-anak PAUD tidak mungkin diliburkan ya, karena orang tuanya harus bekerja, dan satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi selalu adalah taman-taman di klaster-klaster kelurahan itu. Sehingga, nah karena orang tuanya pada nggak ada, maksudnya orang-orang tuanya kan nggak pada berani keluar rumah kan, karena taat dengan, jadi mereka juga nggak ada yang berani keluar dari rumah, sehingga taman-taman itu betul-betul kosong, nggak ada orang, dan isinya hanya si anak-anak PAUD yang sedang yang sedang menjalankan program untuk visiting garden every day. Mungkin itu. Nah, kalau bicara bagaimana pemanfaatan taman dalam kondisi normal, udah banyak yang tahu lah ya, Jepang kan negara paling gila ya untuk urusan taman, dalam arti kata, kalau lagi autumn, semua keluar menikmati warna-warni daun. Kalau lagi sakura, jangan dibilang lah, itu udah sampai punya istilah hanami ya. Hanami itu adalah makan dan minum di bawah pohon sakura di taman-taman kota yang memang ditumbuhi oleh pohon sakura di setiap klaster-klaster perumahan itu. Mereka really enjoy the garden as a part of their life. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dengan program P2KH-nya kan adalah ingin mencoba ya mereplikasi berbagai hal-hal baik dari taman-taman Jepang yang sangat luar biasa digunakan oleh multi ages. Belum lagi kalau pagi-pagi kan saya cerita, kalau pagi-pagi nenek-nenek kakek-kakek olahraga tai chi gitu ya. Kalau sore-sore anak-anak sekolah juga berlari-larian, yang SMA bikin, yang pacaran juga ada. Jadi pokoknya taman itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan rakyat Jepang. Karena rumah Jepang kecil-kecil kan. Rumah Jepang sangat kecil-kecil. Hanya Pak Bintang tuh dulu pernah mampir rumah saya, jadi kita hanya apartemen atau apato yang kamarnya hanya 2-3 sempit. Jadi memang mereka membutuhkan taman untuk bisa terbuka lah begitu, keluar menjadi bagian dari kehidupannya. Mungkin itu Mas yang saya bisa share. Jadi kalau soal COVID sih, Jepang keren lah ya, bagaimana mereka menanganinya secara terstruktur, datanya juga mereka memantau ya dengan sangat. Kita juga hampir setiap hari dari embassy memperoleh update dari Menlu-nya ke Menlu Jepangnya, apa-apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, sehingga kita semua well update with the real and original data. Mungkin itu yang. Oke, terima kasih Bu Linda. Teman-teman bagi yang mau bertanya, tolong bisa tulis di kolom chat tentang apa yang mau ditanya. Kemudian
Oke, jadi setelah ini kita akan ada sesinya Pak Herlambang. Ya, Ada beliau Pak Herlambang. itu adalah pengajar di Prodi Perencanaan Kota Real Estate Universitas Tarumanegara, Jakarta. Pak Herlambang, apakah sudah bisa say hi? Hai dok, semuanya. Ada Bu Linda, ada Pak Enzo kelihatan, Mas Yudi. Saya pecinta taman loh, jadi kalau disuruh ngomong taman, saya senang sekali. Dan pada masa COVID ini, saya sangat kehilangan sekali waktu weekend saya. Sabtu Minggu tuh biasanya saya selalu pergi ke taman, dimanapun, naik sepeda, jalan kaki gitu ya. Ini yang bikin kehilangan semuanya selama 3 bulan ini. Jadi saya belum Mas Yudi sudah mengajak diskusi ini, saya sebenarnya sudah banyak upload di status atau Instagram saya once upon a time. Jadi kekangenan saya terhadap alam, terhadap taman gitu ya. Dan, Pak Herlambang, ini mohon maaf Pak Gubernur ya. Sehingga selamat pagi Bapak Anies. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf ada kesulitan ya sebelumnya. Gak apa-apa. Datangnya telat ya pasti susah masuk gitu. Oke, terima kasih. Halo Pak Anies. Halo. Kita semua di sini suka ke taman, Pak. Jadi kita mau tahu nih bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri sebelum ke taman. Oke, silakan Pak Anies. Waduh, pertama makasih Mas Nirwono juga ngundang saya. Iya, sama-sama Mas Anies. Mas matur nuwun, saya kalau diundang beliau untuk ilmu langsung saya bilang siap. Jadi seperti tadi disampaikan, saya pas akhir-akhir sempat dengerin tuh, once upon a time, when the park was open, when the space were big, gitu ya, kita bisa sama-sama ke taman. Mendadak kejadian pandemi mengubah semua, dan mendadak kita harus di rumah, semua berhenti. Bapak sekalian, menurut saya kejadian pandemi ini menguak kepada kita semua kenyataan bahwa kita tidak tahu banyak hal yang terkait dengan penanganan pandemi. Itu sesungguhnya kita semua mulai dari pemahaman yang sangat minim. Bila tahu tentang virusnya, tahu tentang perilaku virusnya, tahu tentang pola penularannya, hampir pasti itu spekulatif. Pandemi ini membuka kepada kita kenyataan orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Orang yang mau terbuka dengan yang tidak terbuka. Orang yang mempercayai sains dan yang tidak menggunakan sains. Nah, jangankan kita, organisasi, profesi, organisasi kesehatan besar seperti WHO saja misalnya, di awal pernah menyatakan jangan menggunakan masker kecuali sakit. Dalam perjalanannya mengatakan semua menggunakan masker kalau bepergian. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bahwa ini adalah continuous learning process. Nah, termasuk ketika kita berbicara tentang masa seperti saat ini. Ketika kita menjalani pembatasan di Jakarta, sambil melakukan pembatasan, sambil membuat kebijakan, sambil kita terus-menerus belajar. Bagaimana bisa melakukan dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan satu tujuan, menyelamatkan setiap orang yang ada di kota kita. Jadi mindset-nya menyelamatkan. Caranya belajar. Dan itu menuntut kemauan kita untuk terbuka, untuk mau membuat koreksi, mau melakukan terobosan. Nah, begitu juga dengan ketika kita memasuki masa transisi ini. Dari perjalanan selama
3 bulan ini, sekalian. Yang menarik dalam konteks apa yang kita rasakan di Jakarta adalah kita di Jakarta menemukan kenyataan bahwa proses pengendalian atas pandemi ini itu dikerjakan minimal lewat 2 faktor. Faktor pertama adalah masyarakat yang paham tentang risiko dan merespon dengan baik arah kebijakan dari pemerintah. Karena itu pahlawan di Jakarta ini yang mengendalikan COVID penularannya, pahlawannya adalah pribadi-pribadi yang tinggal di rumah selama 3 bulan ini. Jadi yang Bapak tadi sampaikan tidak pernah lihat taman, you are the hero. Karena it's you yang make the circuit breaking ini, itu bisa terjadi. Jadi pahlawannya adalah publik yang sadar soal risiko berada di luar. Dan Jakarta ini termasuk yang cukup tinggi untuk berada di rumah. Jadi sekarang diuji dengan data pergerakan HP, kan kalau pergi ke taman juga bawa HP ya kira-kira. Nah, jadi pergerakan HP ini terdeteksi oleh Google, dan Google melakukan monitoring atas pergerakan orang, lalu tercatatlah bahwa 60% warga Jakarta itu tidak meninggalkan rumah. HP-nya nggak pergi lebih dari 200 meter. Angka 60% itu fantastis. Kenapa? Penduduknya 11 juta. Kalau negara seperti Selandia Baru saja, ketika melakukan lockdown, 80% penduduknya di rumah, itu kan Selandia Baru. Dengan angka ketertiban yang luar biasa tinggi, indeks korupsi yang sangat rendah, itu aja 80%. Kalau Jakarta bisa 60%, ini publik Jakarta itu dahsyat. Cuman seringkali kita motretin yang 40% rakyat yang nggak dahsyat, yang masih pergi itu. Sehingga memangkas percaya diri kita, seakan-akan kita itu gagal. Kalau kita gagal, nggak terkendali nih pergerakan virus seperti sekarang. Jadi, saya merasa, sekalian, publik Jakarta itu responsif dan responsible. Apakah semuanya? Ya tentu nggak semuanya lah. Tapi secara umum, we are a responsive citizen. Ini adalah porsi warga Jakarta yang memilih untuk berada di rumah saja mulai bulan Maret. Jadi di sini kita udah mulai naik nih angkanya, jauh di atas yang lain. Nah, tanpa ada ini, kita tidak mungkin menyaksikan yang kita saksikan sekarang. Lalu saya tunjukkan, ini yang terjadi. Ketika kita mengajak warga untuk di rumah saja, itu tanggal 14 Maret. 14 Maret itu diputuskan untuk di rumah. Tanggal 16 Maret sekolah ditutup. Disitulah terjadi dimulainya penurunan secara signifikan angka reproduksi wabah kita. Reproduction rate-nya itu turun dari angka 4 menjadi 1. Ini turun pertamanya ya di bulan Maret ini. Jadi ini terjadi sebelum PSBB resmi. Ini PSBB resmi di sini. Jadi penurunan di Jakarta itu dilakukan kolosal oleh warga. Begitu diberitahu sekolah tutup 16 Maret, dianjurkan kerja dari rumah, semua langsung dikerjakan dan turun. Ke taman tidak, ke kantor tidak, ke sekolah tidak. Angkanya tadi tertunjuk dan muncul di sini. Nah, jadi sekalian, yang pesan utama saya ingin sampaikan di sini bahwa social capital kita itu sesungguhnya much bigger than we thought gitu. Social capital ini kan mencerminkan trust di masyarakat. Jadi makin tinggi social capitalnya, maka unsur trust antar masyarakat itu tinggi.
Kalau masyarakat tidak percaya dengan pesan dari pemerintah, kami sekolah tutup, kerja dari rumah, terus masih tetap pada keluar, apa yang terjadi? Bermasalah kita. Dan ini angka ini, kita semua tahu kalau 4 itu artinya kalau wabahnya kena 100 orang bisa jadi 400 orang. Kalau 3 itu dari 300 bisa jadi 100 jadi 300. Jadi lompat 3 kali lipat. Ini angka-angka ini menggambarkan itu. Nah, sekarang Bapak sekalian, saya perlu sampaikan kita ini berada di posisi di bawah 1. Artinya wabahnya mengecil. Kalau dari 100 jadi 90, jadi 80, sehingga makin hari makin turun. Nah, we are on that. Sekarang karena itulah kita kemudian mulai melakukan pelonggaran, mulai melakukan transisi. Nah, tapi saya perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian bahwa itu hanya berlaku ya kita di Jakarta. Kalau di luar Jakarta angkanya masih agak mengkhawatirkan. Ini gambaran situasi di DKI dan di luar Jakarta. Tambahan kasus positif. Jadi di Jakarta itu relatif terkendali. Kita mulai berpisah dengan angka nasional itu di sini. Di sini kita sudah mulai pisah. Itu pertengahan April. Kalau kematian, kita mulai berpisah juga bulan Mei. Jadi di bulan Mei kita mulai pisah bahwa data Jakarta itu menggambarkan bahwa ini masih naik, Jakarta sudah turun. Apakah selesai? Belum. Nah, karena itu, saya ingin sampaikan kepada semua, ini masih belum 0. Kita kan inginnya ini 0. Jadi kalau ditanya saat ini masih wabah? Masih. Saat ini masih berisiko? Masih. Tapi ini masa transisi di mana kita harus mulai melakukan pembelajaran secara kolektif. Pembelajaran atas apa? Atas tata cara baru di dalam berinteraksi antar orang. Virusnya menular lewat interaksi. Tata cara kita selama ini adalah tata cara yang kondusif untuk penularan. Bila kita ketemu, kita salaman. Kalau akrab, pelukan, cipika-cipiki. Itu kan natural sekali. Dan sudah beratus tahun umurnya. Yang kita tidak sadari bahwa itu adalah media yang ampuh untuk penularan. Nah, kalau kita tidak melakukan pembiasaan secara kolektif, maka kita tidak akan bisa menghindari atau kita tidak akan bisa masuk ke suasana aman, sehat, dan produktif. Jadi saya cenderung menggunakan istilah itu karena lebih jelas maknanya. Kalau kita menyebut normal itu kita nggak tahu normalnya kita gimana ya itu. Apalagi baru. Jadi gunakan istilah yang begitu sebut katanya langsung tahu maknanya. Sehat tahu maknanya. Aman tahu maknanya. Produktif tahu maknanya. Jadi kita transisi menuju terminal. Terminalnya apa? Terminalnya adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang aman, masyarakat yang produktif. Produktif itu semua sektor. Ya keagamaan, kebudayaan, kesenian, termasuk perekonomian. Nah, karena itulah di masa transisi ini adalah masa belajar. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa pandemi ini mengajarkan kepada kita kemauan untuk mengajarkan kita untuk terbuka, untuk mau belajar. Jadi termasuk pada webinar ini, sekalian. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengatakan kami paling tahu cara mengelola taman di masa pandemi. Saya rasa kalau dia mengatakan itu agak berlebih. Kita sekarang dalam proses belajar. Pemerintahnya belajar, para ahli juga sedang proses belajar, warga juga sedang proses belajar. Karena itu, saya ketika didapat kabar ini, Mas Nirwono ngabari ini, saya tuh senang, ingin join. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Ini saya sampaikan juga Bu Susi, tim Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, itu saya minta juga untuk join di sini dan ikut mendengarkan. Karena ini adalah
fase di mana kita semua sedang bertukar pikiran tentang bagaimana pengendalian yang baik. Saya beri contoh begini. Ini kejadian true story minggu lalu. Banyak pertanyaan di kita. Bila kita olahraga, perlu pakai masker tidak ya? Ini kan pertanyaan sederhana. Dan organisasi-organisasi profesi juga punya pandangan yang bervariasi itu. Jadi hari Jumat kemarin kita kumpulkan lewat webinar seperti ini, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Paru, Ikatan Dokter Olahraga, kemudian Ikatan organisasi sepeda, organisasi lari, atletik, semua kumpul diskusi. Kenapa WHO mengeluarkan rumusan dari mereka? Rumusan WHO, bila olahraga tidak pakai masker. Karena kalau pakai masker, membuat justru media tumbuhnya bakteri, kelembabannya dan lain-lain. Tapi kesimpulan dokter-dokter kemarin ketika diskusi, tetap harus pakai masker. Nggak cukup pakai face shield. Nah, saya menempatkan itu bukan sebagai fatwa mati yang permanen seumur hidup. Seperti ketika kita awal Maret dulu mendengar WHO memutuskan yang pakai masker hanya yang sakit. Di bulan April, akhir, Mei awal, semua harus pakai masker. Ini pun begitu. Sekarang diputuskan bahwa, ini para dokter kemarin yang berdiskusi, masker itu dipakai, tapi tiap 15 menit dicopot. Tiap 15 menit berhenti, bernafas, ganti. Kita nggak tahu nanti bulan depan gimana gitu. Jadi, kalau kita tidak memiliki spirit open-minded, apalagi kalau merasa paling benar, nggak mau learning, maka nggak bisa. Nah, saya merasa taman ini untuk tempat seperti Jakarta adalah, ya bukan hanya Jakarta, di tempat apalagi di kota-kota yang warganya space pribadi, space rumah itu terbatas, taman itu menjadi satu kebutuhan penyedia space yang luar biasa. Garden, park, green space itu vital untuk kesehatan dan fisik mental kita semua. Khususnya bagi kita-kita yang tinggal di kota yang tidak punya banyak space besar gitu. Nah, tapi ini kan ironinya. Ketika masa pandemi, kita diminta di rumah untuk menyendiri. Lalu ketika kita mulai transisi, kita datang ke tempat-tempat terbuka untuk berkegiatan. Nah, ke taman itu kan biasanya juga interaktif. Ke taman itu biasanya interaktif. Bukan hanya soliter. Akan menjadi ironi di sini. Tetap ke taman tapi tetap soliter gitu. Karena harus jaga jarak gitu. Prinsip dalam menghadapi pandemi ini kan jaga jarak dan tutup masker. Kalau keluar pengen dapat udara segar, berada di luar itu kan ke taman pengen fresh air, tapi kok harus tutupan pakai masker gitu. Nah, ini semua menurut saya hal yang harus kita lihat sama-sama. Tapi mohon Bapak Ibu nanti bisa mendiskusikan kira-kira pendekatan yang paling aman seperti apa. Tapi saya ingin garis bawahi, dari sisi pemerintah kita harus menyiapkan common good yang tidak bisa disiapkan oleh tiap pribadi. Common good-nya apa? Misalnya tempat cuci tangan yang tersedia mudah di mana-mana. Pintu masuk, pintu keluar yang diatur dengan baik. Kemudian alur pergerakan orang di dalam taman yang dikelola secara terencana. Itu semua contoh-contoh common good yang tidak bisa dikerjakan di level individu. Tetapi untuk tiap-tiap individu kita juga perlu ada arahan. Hal-hal apa yang bisa, hal-hal apa yang perlu, hal apa yang harus dihindari. Ini juga lagi-lagi bagian dari pengelolaan taman itu. Jakarta misalnya,
ketika kita membuka taman, salah satu yang dilakukan adalah tidak menyiapkan tempat parkir. Kenapa tidak menyiapkan tempat parkir? Supaya yang datang ke taman hanya orang lokal situ saja. Karena memang ketika kita melakukan pembukaan itu, dibuka mulai dari yang community based center. Tempat ibadah itu berbasis komunitas. Kemudian taman itu berbasis komunitas ada sekitar situ. Supaya kita bisa mengendalikan siapa yang datang, siapa yang pergi. Alat-alat yang biasa itu tidak digunakan dulu. Dan pengunjung diharuskan bergerak terus, tidak untuk diam. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita atur untuk memastikan 3 hal tadi ada. Sehat, aman, produktif. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita belum selesai dalam menghadapi pandemi ini. Belum tahu selesainya kapan. That's $1 billion question itu. Kalau bisa dijawab kapan selesainya. Tapi we are no near the end. Tapi kita mendekati pembelajaran yang sehat. Saya malah berharap Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kepada kita dan publik apa yang kita perlu lakukan dalam pembelajaran kolektif terkait taman itu, terkait park itu. Supaya kita bisa memanfaatkan ruang-ruang terbuka ini dengan benar, tidak berisiko pada peningkatan wabah di Jakarta khususnya. Tapi kembali lagi saya sampaikan di awal tadi, bahwa warga Jakarta itu trust levelnya cukup tinggi kepada apa yang disampaikan pemerintah. Karena itu mereka mengerjakan. Jadi bila ada bahan-bahan dari teman-teman semua di sini, seperti kemarin kita mendapatkan bahan-bahan dari sports dan olahraga dan medis, maka itu bisa menjadi protap yang kita pakai di wilayah kita di Jakarta. Kita ingin Jakarta bisa jadi contoh. Dan insya Allah bisa, apalagi dengan Bapak Ibu sekalian ikut urun rembuk buat taman-taman kita. Ini pelajaran penting. Saya rasakan hikmah dari pandemi ini, minimal 1 langit Jakarta biru terus. Itu hikmah tuh terasa. Gedungnya dari dulu udah ada, patungnya udah ada. Cuman ini mau motret background-nya aja gitu. Karena background-nya biru gitu. Terus yang kedua, ketika ada social capital sebesar Jakarta, ada trust level sudah Jakarta, banyak hal bisa dilakukan. Nah, Jepang itu barangkali contoh salah satu negara bangsa yang paling sempurna di dalam trust di dalam masyarakatnya. Di sana barang hilang aja ketemu. Kalau di sini kan barang ketemu hilang gitu. Kalau di Jepang itu barang hilang aja ketemu gitu. Artinya masyarakat itu sudah memiliki mutual trust level yang sangat tinggi. Jadi Kak Linda, saya rasa Bu Linda yang kita bisa ambil banyak dari Jepang itu barangkali bagaimana proses pembelajaran mereka di masa pandemi ini bisa mempercepat peningkatan social capital kita, trust level masyarakat kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu semua di sini. Oke, terima kasih Pak Anies, terima kasih banyak. Mbak Niken dan semuanya. Ya. Terima kasih kesempatannya. Mohon nanti kami diberikan hasilnya ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillah. Kan kita lanjut ya, tadi melanjutkan Once Upon a Time dari Pak Herlambang. Mau nyanyi mungkin? Enggak ya? Terima kasih Mbak Niken, Bu Linda, dan teman-teman semua. Tadi Pak Buk sudah memberikan gambaran besarnya gitu ya. Jadi saya sebenarnya once upon time-nya saya gitu ya. Mimpi atau harapan kita, dan ayo ke taman lagi kalau saya bilang. Nah, ini taman yang paling saya cintai dekat rumah, namanya Taman Katelia. Ini dibangun pada zaman Pak Fauzibo, kalau nggak salah. Luasnya 3 hektaran lah plus minus gitu.
saya banyak sekali ambil foto ini karena hampir setiap minggu saya datang ke taman ini. Nah, ini yang saya bilang terinspirasi oleh Mas Yudi tentang berjalan, bersepeda, dan beraktivitas. 3 hal yang nggak bisa dilepas salah satunya gitu. Nah, kalau kita lihat ke Taman Katelia itu sekitar 2 kilo. Kemudian ke Monas itu hampir sekitar 5 kilo. Ke 4 kiloan ya. Jadi jangkauan itu sebenarnya cukup menyenangkan. Tapi saya tahu tidak semua dari kita bisa mendapatkan privilege seperti mungkin yang saya dapatkan. Saya tinggal muter aja tiap minggu ganti. Tapi tetap taman paling favorit saya adalah Taman Kota Katelia. Ya, ini foto-foto yang jauh saya ambil sebelum ada corona gitu, di Jakarta Barat gitu, di Slipi, seberang Taman Anggrek, sebelahnya jalan tol yang ramenya minta ampun gitu. Foto pagi, siang, ini juga taman ini menurut saya sangat menyenangkan, itu berubah, kadang pas teratainya tumbuh, kadang hilang segala, dan setiap waktu berubah. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya, Jakarta kalau mau bikin taman yang bagus sebenarnya bisa, tinggal mau nggak gitu ya. Dan sekitar 2 kilo juga saya dekat dengan Pasar Rawa Belong, pasar bunga. Jadi itu sebenarnya sedemikian banyak situs yang sudah ada, tapi sampai sekarang itu semua seperti lepas-lepas gitu loh. Saya berusaha ikut belajar apa yang disebutkan tadi Pak Anies, bahwa kami mencoba melihat gitu kondisinya gitu. Jadi ini adalah peta dari 25 Maret sampai kemudian terakhir 18 Juni. Dan mungkin benar disebutkan oleh Pak Anies bahwa sudah mulai landai, tapi bukan sebenarnya yang naik juga mulai banyak lagi gitu. Nah ini 12 Mei yang lalu, ya, ini adalah 18 Juni. Jadi kelihatan yang hitam-hitam tambah banyak gitu. Jadi bagian tertentu memang semakin landai, tapi bagian tertentu semakin cepat. Ini mungkin sangat simpel bisa menggambarkan 20 kelurahan dengan kasus tertinggi di Jakarta. Kelihatan sekali bahwa di awal itu kebanyakan di perumahan yang kepadatan rendah. Yang kita lihat sebenarnya dari 12 Juni, kalau kita lihat mulai awal Juni, itu yang terjadi adalah kenaikan di kelurahan-kelurahan yang padat penduduk, seperti Petamburan, Kebon Melati, kemudian Kampung Tengah, Mapar, gitu ya. Ini yang sebenarnya harus diwaspadai gitu loh. Jadi ini yang tidak mudah kalau menurut saya, satu seperti balon, satu dipegang, yang lainnya menonjol gitu. Ini yang menurut saya PR buat Pak Anies dan timnya untuk melihat kondisi yang ada di Jakarta sekarang gitu. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa COVID bukan sesuatu yang baru, tapi mempercepat tadi perwujudan konsep-konsep kota ideal, kota sehat, hijau, lestari, pintar, dan macam-macam. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kita lihat profil dari 20 kecamatan yang dengan itu tinggi gitu. Kalau kita lihat, saya mau cepat saja, ini adalah di Pegadungan, ya hijaunya selalu tidak banyak. Kalau ada pun jadi private, karena kalau kita lihat ini, hijaunya milik developer sebenarnya, jadi nggak bisa akses publik langsung gitu. Kemudian ini di Kalideres, ini di Pondok Pinang, hijaunya besar, tapi itu kembali lagi lapangan golfnya Pondok Indah yang tidak bisa diakses oleh publik. Kemudian ini di mestinya Cilandak dulu, kemudian Pondok Bambu, Duren Sawit, dan Pondok Kelapa, itu sebenarnya dekat dengan banjir kanal timur, tapi juga kita lihat sebenarnya di sini mereka tetap kategori yang tinggi walaupun ada ruang publiknya. Kemudian Kelapa Gading Barat dan Kelapa Gading Timur, kalau kita lihat, kembali lagi hijau kota yang kita bayangkan mudah. Tadi Mas Yudi mengatakan sebaiknya warga pergi ke taman yang dekat dengan rumahnya. Tapi kondisi real di kelurahan kita tuh nggak banyak kelurahan yang punya taman dan kelurahan yang seperti mungkin tempat tinggal saya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah Petamburan, ya padat sekali. Kemudian ada sisi hijau dekat sungai, tapi juga setahu saya itu belum jadi taman yang baik. Kemudian
dan Ibon Melati, kita punya Waduk Melati, tapi juga sekarang tidak bisa menjadi ruang hijau yang baik karena sudah di ruang terbuka hijau juga kelewatan sepertinya. Jadi ini yang sebenarnya terjadi di Jakarta, Mas. Jadi ini Pademangan, mohon maaf, Sunter Agung, ya. Kita juga tahu danau-danau ini atau poldernya belum bisa dijadikan sepenuhnya ruang publik gitu. Ini Palmerah dan kemudian Kebon Jeruk, ini tidak sangat terbatas ruang terbuka hijaunya, ya. Dan ini yang paling cepat sekarang adalah penjaringan. Penjaringan juga kita lihat sebenarnya dekat sekali dengan Waduk Pluit, tapi sisi yang penjaringannya sampai sekarang masih belum masih menjadi tempat tinggal warga yang padat gitu. Ini kemudian Mapar, jadi bisa dibayangkan tadi ideal kita semua orang jalan-jalan, ini Keramat, jalan-jalan ke taman, tapi tamannya nggak ada gitu loh. Ini yang jadi PR besar buat teman-teman di Pemprov. Kemudian sepeda naik cepat sekali, tapi pada saat kita naik sepeda, ternyata kita menghadapi jalanan kita bukan jalanan yang ramah gitu. Jalan kita penuh dengan motor dan mobil yang masih belum. Sehingga menurut saya gagasan awal di level mezonya Mas Yudi, di samping tadi mengaktifkan taman-taman, adalah mulai pemerintah kota itu, pemerintah provinsi itu membuat jejaring dan integrasi antara trotoar, jalur sepeda, taman, dan fasilitas publik semakin hari semakin menghindari sementara dulu angkutan umum, dan kemudian sepeda menjadi alternatif yang diharapkan. Nah ini dot atau hijau, titik hijau di dekat rumah saya yang sebenarnya kalau itu diaktifkan kemudian diintegrasikan dalam jejaring ini, orang punya bayangan bahwa taman dia nggak cuma satu, tapi taman dia adalah segitu banyak integrasi fasilitas publik yang ada atau ruang. Saya kira itu Mas Yudi. Terima kasih Mas Lambang. Sebelum saya lempar ke floor, mau minta tanggapan dari Pak Yayat, silakan Pak Yayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Alinda, sudah lama nggak ketemu. Luar biasa. Ini luar biasa Mas Yudi bisa menghadirkan gubernur karena momennya pas menjelang taman-taman di Jakarta. Nah, pertama gini, kita harus melihat ada pandemi yang menarik tumbuh kembangnya di Jakarta. Yang pertama ada awal pertama kali itu muncul dari klaster kegiatan keagamaan. Itu saya sempat sama Mas Suryono Harlambang diskusi, beberapa kelurahan ternyata potensinya dari kegiatan keagamaan. Kemudian pandemi paling tinggi di pasar-pasar. Jadi bisa dikatakan kemarin kasus di Keramat Jati hampir 173 orang. Kasus yang terjadi di Pasar Serdang Kemayoran cukup tinggi, dan Pasar Kebayoran yang juga cukup tinggi. Ini jangan sampai pada case keempat ini, kita tidak berharap taman menjadi sebuah pusat penyebaran baru ya. Maka saya mengatakan, ada tiga kategori yang harus kita cermati terkait dengan keterbukaan ruang publik atau taman. Yang pertama taman publik yang pengelolaannya sudah jelas, terorganisir, pengawasannya ketat, pengendalian ketat. Kita punya Monas. Monas juga sekarang sudah dibagi kuotanya 5.000 hari biasa, 10.000 hari yang liburnya. Pertanyaannya, bagaimana mengatur apa yang boleh, apa yang tidak di dalam pemanfaatan itu? Ada pengalaman menarik. Ini mungkin Bu Alinda pernah melihat fenomena di Kebun Raya Bogor. Kalau orang lokal masuk ke Kebun Raya, itu tidak memperhatikan attention-nya, peringatannya, masuk aja dulu. Tapi kalau orang asing, dia lihat dulu apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, jadi ketaatan atas aturan itu menjadi panduan di dalam ini. Nah, saya melihat perlu kita lebih optimalkan ruang publik dalam skala besar. Yang tadi seperti katakan Mas Haryono Harlambang juga Katlea, saya setuju karena menarik itu kan ruang publik. Kemudian juga di Monas. Kemudian juga lokasi yang paling kita lihat yang penuh potensi besar itu taman rekreasi model Ragunan dan Ancol. Kalau taman model GBK itu jelas dipakai fokus untuk olahraga, diatur 1 orang 1 jam, anak-anak orang tua tidak boleh, khusus olahraga, misalnya kan. Di Monas juga demikian, diatur, ada aturan-aturan lengkapnya, tetapi untuk kasus nanti di Taman Rekreasi Ancol maupun di Ragunan, karena sifatnya taman rekreatif, ini mungkin yang agak perlu pengawasan lebih ketat. Karena apa? Di situ juga ada kantor tenan-tenan untuk komersialnya.
apa restorannya, apa rumah makannya, ruang bermainnya. Kalau yang pacaran banyak, susah kita lacak di situ ya. Nah itu yang perlu dalam taman yang skala luas, dengan taman yang skala kota juga kita perlu cermati. Nah yang kedua, perlu kita apresiasi pertama taman yang bersifat semi-private ya. Di lingkungan perumahan atau di kawasan pengembang yang sudah punya taman. Ini sangat membantu sebetulnya, karena kebetulan saya tinggal di Bogor, pengembangnya cukup apik, tamannya cukup bagus, banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi atau kegiatan olahraga. Nah, baru yang paling menarik adalah ini taman, model dulu kita punya RPTRA atau Taman Maju Bersama yang ada di lingkungan permukiman ini. Pengamatan saya, taman-taman itu jadi tempat kongko-kongko. Itu yang agak perlu dicermati. Saya khawatirnya itu tadi, taman rekreasi dalam skala besar, taman publik, taman rekreatif yang pengelolaannya tegas, itu mungkin memudahkan untuk melakukan pencegahan. Karena betul dikatakan oleh Pak Anies tadi bahwa soliternya modal sosial kita tinggi. Jadi kadang-kadang begitu masuk ke taman-taman publik yang dikelola, ada lingkungan permukiman, fenomena persoalan interaksi yang tidak terkontrol, itu yang kita khawatirkan bisa menjadi penyebab utamanya. Maka kita mengharapkan itu menjadi pengawasan. Apalagi sekarang kan sudah ada program penataan kampung kota, ada rehabilitasi terkait taman-taman di tingkat lingkungan. Ini perlu juga kita dorong untuk lebih cermat untuk kita awasi. Nah, yang menarik, yang paling pas, saya sependapat, ini bagaimana menghubungkan pola kebiasaan baru dengan menggunakan sepeda, khususnya pada hari Sabtu, hari Minggu itu, para sepeda Jakarta ini, Mas Yudi dulu pernah buat ya, jaringan untuk sepeda, terkaitkan dengan sistem konektor parknya gitu ya. Kalau ada peta ruang bagi sepeda dan taman untuk rekreatif, seperti hari Sabtu dan Minggu ini, perlu kita publish bersama-sama nih kelihatannya. Karena sekarang yang saya lihat di Jakarta, orang menggunakan sepeda itu banyak terjadi di malam hari ini. Saya malam misalnya, mohon maaf ini ada pertemuan sekali di Jakarta, saya lihat di malam hari itu, banyak para pengguna sepeda melakukan aktivitasnya di malam hari. Mengapa? Ternyata pada masa PSBB kemarin, ketika kepadatan lalu lintasnya rendah, mereka itu lebih senang menggunakan sepeda di malam hari karena cuacanya mendukung, jalannya tidak terlalu macet, yang lebih berbahayanya satu, mereka berhenti pada beberapa simpul kegiatan seperti, mohon maaf ya, di Tugu Selamat Datang, itu melakukan aktivitasnya sangat dekat sekali pada kelompok-kelompok mereka yang menggunakan sepeda sebagai sarana untuk olahraga maupun rekreatif. Karena saya melihat fenomena Jakarta di malam hari ini justru pada saat jam 8, pada semua orang pulang kantor, itu betul-betul membuat ada satu fenomena sosial orang berolahraga di malam hari. Karena mereka tidak bisa punya waktu dan menggunakan ruang jalan yang bisa aman buat mereka. Nah, disinilah mereka menggunakan beberapa spot-spot kumpulan aktivitas di lokasi yang memang harus diketahui pada malam hari ketika petugas kurang, CCTV mungkin tidak maksimal, kemudian aparat juga mungkin tidak segiat pada siang hari atau pagi hari. Disinilah malam hari ketika orang mencari ruang alternatif, khususnya pada mereka-mereka yang tinggal di pemukiman-pemukiman padat di sekitar Jakarta Pusat. Ini pengamatan saya yang saya lihat dari waktu ke waktu ada potensi kemungkinan mereka memanfaatkan waktu luang. Nah, yang paling terakhir yang perlu kita kerjasamakan begini. Ketika nanti taman ini dibuka, saya sependapat bahwa sekarang ini kan perlu ada semacam, kalau di beberapa mall itu pakai barcode gitu ya. Jadi orang dideteksi. Penggunaan barcode itu seperti mall besar di Bekasi itu untuk mendeteksi. Pak Anies tadi juga mengatakan memantau pergerakan orang dengan menggunakan HP. Nah sekarang, apakah kalau orang berkunjung ke taman, selain dicek suhunya, selain dicek itunya, perlu nggak dengan barcode? Karena ternyata model kasus di Ragunan itu ada ketentuan yang mengatakan kalau bukan warga DKI, berKTP DKI, itu dilarang masuk. Nah ini menarik. Apakah teman-teman kita saat ini lebih fokus kepada warga berKTP DKI atau dikatakan oleh Pak Gubernur, warga terdekat dari lokasi taman tersebut? Karena terus terang aja, taman-taman kota kita sangat terlalu jauh posisinya dari lingkungan perumahan. Kalau Mas Suryono Herlambang, kebetulan rumahnya dekat dengan taman, sangat membantu sekali.
Tapi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sangat terbatas lokasi tamannya dekat dengan tempat tinggal, sehingga harus menggunakan transportasi publik atau menggunakan fasilitas lainnya. Jadi saya kira kita perlu cermati apa yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat ini sehingga taman-taman kita tidak menjadi sumber baru bagi penyebaran pandemi COVID-19. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yayat. Ibu Bapak sambil ini, kita kan rencananya sampai jam 12. Karena topiknya menarik, saya minta izin kita sampai 12:30 ya. 12. Mas Bayu, 1 menit aja nanggepin Pak Yayat. Ada yang menarik tentang Gunung Fuji, Mas Yudi. Nggak, jadi memang kita di sini saya tuh jadi banyak belajar. Tidak ada orang yang datang dari seluruh dunia yang tidak ke Gunung Fuji, bener nggak? Karena dia ikon Jepang tuh kan 3, Tokyo Tower, Gunung Fuji, dan Sakura. Dan ketika COVID, percaya nggak, yang boleh datang ke Gunung Fuji hanya orang yang tinggal di Yamanashi, orang KTP Yamanashi tuh. Jadi Gunung Fuji is located, nama daerahnya tuh Yamanashi. Jadi event saya dari Jakarta, dari Tokyo, yang juga ke sana padahal cuma 1,5 jam, karena aku nggak punya KTP Yamanashi, aku nggak boleh masuk tuh. Bisa kok memangnya, sebenarnya itu just examples gitu ya, dan orang mentaati, nggak bisa datang karena dia tidak mau ada movement untuk memperpanjang mata rantai COVID. Itu aja. Boleh saya minta komen Pak Bintang nih? Memang COVID ini memberi pengalaman baru ya kepada kita, dan kita ini kan pemburu pengalaman gitu. Sehingga di samping segi-segi negatifnya, taman juga COVID juga memberi kepada kita pengalaman-pengalaman baru yang suatu hari kita juga kangen juga nih. Pasti pada situasi ini. Besok-besok protokol ini kan akan ditinjau dari waktu ke waktu. Sehingga kalau sekarang ketat seperti ini, ya kita patuhi dan kita melakukan apa yang terbaik, social distancing yang dipersyaratkan itu kita penuhi, ke taman menjadi aneh. Bahwa kita tidak berkontak sosial itu buat saya nggak kayak ke taman gitu. Saya, mohon maaf Pak Gubernur sudah nggak ada kan ini ya, jadi saya mau mengaku bahwa saya pergi ke taman-taman di waktu COVID. Dan saya memang dilarang masuk oleh penjaga-penjaga dari Dinas Pertamanan untuk masuk. Tapi saya nekat gitu ya, lewat pintu yang nggak terjaga gitu saya masuk. Dan ke taman nggak ada orang lain itu nggak enak sama sekali ternyata. Iya benar. Nggak enak, jadi percuma juga kita itu ngotot ke taman kalau nggak sama orang. Jadi ke taman itu juga bukan persoalan tanaman, tapi juga persoalan dengan siapa kita pergi gitu, atau dengan siapa kita ketemu gitu. Dengan demikian maka harusnya kita juga melihat fenomena orang ke taman ini, terutama karena sebagai pelepas kebosanan tinggal di rumah. Dan taman pasti bukan pilihan pertama. Pilihan pertama pasti kalau dibandingkan taman apa mall, mesti orang Jakarta ya, orang Jakarta, mohon maaf saya persempit. Orang Jakarta mesti pilihnya ke mall. Kenapa? Ketemu orang di sana itu. Gitu. Jadi memang sekarang protokol ini kita pahami bagaimana kita sekarang ini menjaga jarak fisik dengan orang lain. Sehingga naik lift juga nggak boleh ngadep orang, mesti ngadep dinding, ya kan? Mesti ngadep dindingnya itu, gitu ya, punggung-punggungan sama orang tuh ngopo gitu loh di dalam lift kok seperti itu gitu ya, nggak nyaman banget gitu kan misalnya. Tapi itu mari kita alami, suatu hari kita juga akan merindukan tanda petik gitu ya. Pernah loh kita itu dulu ternyata kalau naik lift itu jumlahnya cuma boleh 9 orang. 1 orang sendirian di tengah gitu ya. Yang lainnya di pojok-pojok kan gitu kan misalnya gitu. Lucu juga, lucu. Terus ke taman. Ke taman pakai distansinya kan ada 2. Pertama jarak orang, kedua waktu. Sehingga ada yang namanya time distancing juga supaya tadi giliran kamu jangan berlama-lama supaya yang lain kebagian dan taman nggak penuh-penuh. Jadi kita juga mengenal time distancing. Nanti kalau kita pergi kawinan juga dulu kalau cuma 2 gelombang, sekarang bisa 5 gelombang. Jadwalnya setengah jam gitu mungkin gitu ya supaya tidak terlalu berjubel gitu ya. Sehingga
saya kira kok daripada mengeluh, mari kita nikmatilah situasi ini ya. Kita nikmati sambil tadi. Betul, kita ini belajar dari waktu ke waktu, dari apa yang kita dapat pada bulan lalu, hari ini sudah berubah. Virusnya bermutasi, kita sendiri juga membuat aturan-aturan yang fleksibel mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, gitu ya. Apakah taman-taman kita cantik pada waktu musim penjarangan sosial begini ini? Enggak juga, orang nggak ada yang bersihin, taman-taman juga nggak menarik, sebetulnya begitu. Sehingga memang kalau kita bicara tentang ayo ke taman di musim ini, perlu kita ini sekarang mengembangkan kapasitas baru kita yang namanya kemampuan berimajinasi ya. Semua orang sekarang menjadi ahli berimajinasi. Kalau ulang tahun, kirim tartnya cukup gambar, dikirim melalui WA. Udah, cuma gambar tart aja udah dianggap sudah kirim makanan gitu kan. Kalau makan enak mau bagi ke temennya, foto yang dikirimkan. Orang diharapkan bisa merasakan dengan melihat gambar, bisa merasakan gitu kan. Jadi memang we are imaginer now, ahli imajiner. Oke, saya kira itu hal-hal yang saya bukan peneliti yang hebat seperti Mas Herlambang, bukan pengamat yang hebat seperti Pak Yayat gitu ya. Tapi saya tertarik untuk melihat hal-hal yang unik gitu. Dan di antara hal-hal unik itu betul, saya setuju tadi, sepedahan itu sebenarnya paling baik. Sepedahan paling baik. Dan jangan malam hari, sebetulnya itu. Kenapa? Malam hari itu kita itu tidak kecukupan panas untuk mencegah panas itu bisa memperpendek waktu umurnya virus di luar media. Jadi di udara terbuka itu kena matahari itu umurnya dia lebih pendek. Karena itu bagus kalau kita sepedahan itu siang-siang sambil dapat vitamin E misalnya gitu ya. Vitamin E kita sepedahan, dan sepedahan udah pasti berjarak. Jangan jarang orang sepedahan goncengan, itu sangat jarang ya. Nanti kalau goncengan diperiksa KTP-nya, kalau nggak serumah suruh turun gitu kan, gitu aja misalnya gitu. Nah, inilah segi-segi yang menarik dari Ayo ke Taman di musim COVID. Aturan-aturannya saya kira teman-teman birokrat di pemerintahan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk itu, macam-macam kiatnya dan benar-benar menarik. Saya kira juga mari kita ke taman juga di masa ini, ikuti aturannya, karena besok-besok kita nggak bisa lagi ke taman dengan protokol yang seperti ini. Nikmati, syukuri, dokumentasikan, simpan sebagai pengalaman yang berarti. Besok-besok kita bisa cerita ke orang lain bahwa pernah loh ada namanya masa pandemik yang segala sesuatu mesti berjarak gitu ya. Dulu kita diajarin kedekatan sosial supaya kita berintegrasi gitu ya. Sekarang kita diminta berhati-hati memaknai kedekatan-kedekatan itu. Terima kasih Mbak. Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Bintang. Pak Indra, silakan. Ya, Pak Indra, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini salam sehat, salam semangat ini buat semua. Saya percaya betul yang namanya COVID ini ternyata memberi kesempatan kita untuk memikirkan kembali semua yang kita anggap selama ini lazim. Jadi sebetulnya kita kalau menggunakan kata new normal ini kan tadi Pak Gubernur bilang kita masih berpikir ya, apa sih normal itu yang menurut kita normal, barangkali menurut orang tidak normal gitu ya. Menurut kita tidak normal, menurut orang normal. Ukuran kenormalan jadi serba relatif. Nah ini yang juga barangkali ada konteksnya dengan kota kita, termasuk salah satu entitas yang kita perjuangkan dari awal tahun 2010 ya. Jadi memang kita semua harus memikirkan kembali kota kita, termasuk tadi Mas Yudi mengkampanye di awal tentang kota sehat. Jadi kalau menurut saya kita juga dengan COVID ini kesempatan untuk membuat hal-hal baru,
kelaziman baru yang bisa diterima ya, konsensus baru, termasuk bagaimana kita melihat taman-taman kita ini. Jadi ada satu statement yang saya kira ini penting ya untuk kita renungkan sebetulnya, don't waste the crisis. Jadi pandemi ini kan krisis. Jadi don't waste the crisis, karena di balik krisis itu pasti ada arti ya, ada kesempatan untuk kita memikirkan kembali tadi, kemudian membuat inovasi-inovasi baru, membuat lompatan kemajuan. Kita harus pikirkan untuk kota kita dan untuk taman kita, termasuk definisi publik. Tadi Pak Yayat kan banyak menyoroti itu ya. Definisi publik ini saya kira Pak Bintang juga mengatakan tadi, yang namanya publik ya kalau kita masuk ke public space, yang namanya publik ya kalau kita masuk ke public space, ukuran kelazimannya yang namanya public space itu ya pasti overcrowding di situ. Public space dimanapun, apakah itu pasar, tempat ibadah, mall, public transport, sampai ke taman, itu memang bisa kita nikmati karena ada overcrowding-nya itu. Festivity itu juga pasti karena ada overcrowding kalau kita datang ke taman hiburan rakyat atau ke pasar rakyat. Apapun itu yang kita nikmati adalah overcrowding-nya. Nah ini yang barangkali harus kita pikirkan kembali. Jadi pengertian public space termasuk taman. Pak Bintang tadi mengatakan ngapain ke taman kalau sepi ya sendirian. Saya kira itu betul. Dan kota-kota yang selama ini kita jadikan barometer karena tamannya besar, ternyata di situ angka COVID-nya juga tinggi juga. Coba kita lihat itu New York. New York itu kan jadi barometer untuk planning kita. Jadi di mana aturan zoning itu dimulai 1920 dari kota New York. Itu New York itu punya Central Park dan di situ epicentrumnya COVID. Kemudian kita lihat Surabaya. Surabaya itu juga demikian, di tamannya. Kemudian juga kita bisa lihat Brazil ya, itu juga angkanya naik terus. Jadi saya kira kita perlu melihat kembali kebutuhan taman itu di era kelaziman baru nanti. Seperti apa sih yang kita butuhkan. Tapi yang jelas bahwa kota kita ini harus sehat dan kita harus melihat bahwa kota-kota kita ini nggak sehat ternyata sekarang. Kita mau menjadi sehat itu jadi sangat mahal. Jadi memang ini sebuah luxury ya, sebuah kemahalan buat kita semua. Nah ini kita perlu memikirkan lagi, sekali lagi kita membuat lompatan sesudah ini. Mas Yudi, saya kira kita perlu sering ketemu ya untuk mengkristalisasi gitu dengan Pak Yayat, dengan Pak tadi dengan Mas Suryono Herlambang. Kota kita seperti apa, dan saya kira kita tidak perlu ragu untuk mengatakan itu kepada para gubernur, wali kota ya. Saya kira ini adalah sebuah kebutuhan dan masyarakat harus menanggung itu sangat mahal. Ini COVID ini sangat mahal karena kita terancam tadi kesehatan kita ya. Jadi kota sehat ini bukan sebuah lagi utopi, tapi harus diwujudkan dan itu harus menjadi ukuran ke depan ini bagaimana seorang wali kota, seorang bupati, seorang menteri, bahkan seorang presiden ketika akan campaign itu harus masukkan kategori kota sehat itu sebagai pertanyaan. Bagaimana Anda bisa menjamin kota-kota sehat ini bisa diwujudkan? Menjamin masyarakat kita bisa hidup sehat, di mana risiko pandemi ini misalkan itu bisa kita kurangi. Jadi saya tidak punya resep ya pada saat ini bagaimana ayo ke taman itu sebaiknya. Tadi kita sama-sama belajar, tapi saya hanya ingin ngajak kita semua berpikir, membuat lompatan kemajuan, kemudian melakukan diskursus publik, campaign, termasuk campaign kepada para pemimpin kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga ke depan kota-kota kita ini lebih sehat, lebih layak huni ya, lebih manusiawi ya. Kemudian termasuk publik ini yang selama ini kita memang ingin orang didorong naik public transport, tiba-tiba sekarang kan dilarang semua ya Pak Bintang ya. Dan betul Pak.
Ini memang ukuran kelaziman, ukuran publik, ukuran risiko kesehatan itu harus didefinisikan lagi sehingga kita nggak ragu gitu untuk membuat kebijakan ke depan, dan juga sebagai citizen juga tentunya citizen yang bertanggung jawab. Itu saya kira. Mungkin itu Mas Bayu, terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Pak Endra. Terima kasih Pak Endra. Pak Endra, saya kira menjadi PR bahwa mengkritik bahwa justru kota-kota yang dikatakan banyak tamannya, kemudian juga ini COVID-nya tinggi. Apakah itu ada korelasi atau tidak? Ini perlu dicek ulang. Saya ini tadi banyak disinggung soal, Pak Yayat sudah mengangkat soal sepeda dan sebagainya, Pak Bintang. Nah, saya ingin minta komen Om Putut nih. Ada yang bicara bahwa sepeda lebih sehat dalam situasi pandemi ini, tetapi juga itu juga bisa jadi klaster baru dan sebagainya. Gimana Om Putut? Iya Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bergabung dengan Anda semua. Kita semua penggemar taman ya. Ya, jadi terkait dengan pertumbuhan perkembangan pengguna sepeda luar biasa, sangat menyenangkan tetapi sekaligus mengkhawatirkan. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan dalam forum webinar yang tadi Pak Anies Baswedan sebutkan bahwa kemarin kita ada diskusi kalau bersepeda pakai masker atau tidak dan lain sebagainya. Saya juga sampaikan kekhawatiran kami bahwa itu bisa menjadi kluster baru. Maka Bike to Work Indonesia menginisiasi pembuat kesehatan saat bersepeda. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Gajah Mada Goes yang di dalamnya ada beberapa teman dokter yang hobi bersepeda, juga kita libatkan Ketua Gugus Tugas COVID UGM. Nah, hasilnya ada di Instagram Bike to Work, juga di Instagram Gamago dan beberapa community yang lain. Gitu, Mas. Nah, jadi terkait dengan taman, ya kami sungguh sedih adanya COVID ini, karena taman ini biasanya menjadi meeting point kawan-kawan, baik pada saat mau memulai bersepeda ataupun ketika istirahat gitu. Dan kami sudah merancang sebuah event, ya baru uji coba sebelum COVID itu ada event menarik yang kami pikir itu tadinya kita mau bikin rutin kita mau berawal, kalau bicara Jakarta kita mau awali dari selatan. Itu nama eventnya ngopi bersama di taman gitu. Jadi ngopi di taman gitu. Jadi kita mau tunjukkan bahwa bersepeda itu menyenangkan, terus kita ngopi rame-rame, kita bisa undang teman-teman yang itu suka keliling ya, Starling gitu. Jadi ya sambil membantu kawan-kawan yang punya usaha juga, nanti kita juga ajak yang lain ngariung di taman, bahwa taman itu menyenangkan, apalagi kalau datangnya kita berjalan kaki atau bersepeda gitu. Tapi ya terbentur COVID, akhirnya kita cancel dulu. Nah, itu yang menginisiasi adalah kawan-kawan dari komunitas sepeda mini Indonesia. Ya, kalau Bike to Work Indonesia itu kan nggak punya anggota. Kita hanya gerakan moral untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi alternatif. Maka yang punya anggota adalah kawan-kawan klub atau komunitas sepeda yang kita dukung untuk bikin event-event yang sekiranya bisa membuat perkotaan ini menjadi lebih baik, begitu. Nah, tadi ada yang menyinggung tentang sepeda malam. Betul, Mas. Sungguh kami tidak merekomendasi sebenarnya juga. Jadi kemarin kebetulan saya juga live dengan salah satu radio dan media, saya sampaikan bahwa ya aktivitas manusia itu umumnya pada siang hari begitu. Jadi kalau malam hari ya jika tidak sangat terpaksa ya kita jangan lakukan, kecuali memang ada tujuan tertentu, yaitu pun kita batasi jam 9 atau jam 10 malam. Bukan yang sekarang beredar jam 1, jam 2 dini hari bersepeda ya kami tidak rekomendasi atas hal itu. Satu, keamanan, yang kedua adalah faktor kesehatan yang kita sama-sama tahu bahwa ya beraktivitas dengan intensitas tinggi kan tidak baik di malam hari. Kemudian soal event sepeda, kami tetap merekomendasikan untuk menahan diri kepada pegiat Bike to Work untuk tidak membuat event yang sekiranya kita tidak mampu mengendalikan peserta. Gitu. Jadi catatannya itu, jangan membuat event yang sekiranya kita tidak mampu mengendalikan peserta. Ya ini semata-mata untuk mendukung pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Sungguh kami berharap taman-taman di perkotaan itu menjadi lebih banyak. Kalau saya sempat membaca sebuah berita di sebuah kota, saya sebut, sebuah taman dibongkar hanya untuk pelebaran jalan. Ya ini kan menyedihkan gitu. Sisi lain, alasannya karena macet, walaupun akhirnya ada semacam klarifikasi, tidak semua dibongkar kok, hanya sebagian. Ya buat saya tetap aja dibongkar.
tetap aja memfasilitasi mobil untuk menambah kemacetan lagi. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kemacetan itu tidak bisa diatasi dengan menambah ruas jalan. Harus sebaliknya. Tadi saya begitu ada diskusi ini saya coba searching. Ternyata banyak negara di dunia justru menghancurkan jalan untuk dibuat taman. Jadi kendaraan bermotor pribadi dipersempit supaya mereka beralih ke angkutan umum atau bersepeda, warganya lebih banyak lagi mendapatkan taman yang sungguh sangat menyehatkan. Saya kira itu sih paradigma ini yang harus kita sampaikan kepada pemangku kebijakan, bahwa jangan menjebak warganya untuk menikmati macet, polusi udara, dan kecelakaan lalu lintas dengan memfasilitasi kendaraan bermotor pribadi. Itu sih. Terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Oke, terima kasih Om Putut. Ya, terima kasih Om Putut. Iya, di kolom chat sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tetapi saya lihat ada kemiripan yang sama. Yang pertama dari Mas Yudis kalau nggak salah dari House Estate, sebenarnya ditanyakan ke para pembicara apakah taman-taman di perumahan itu perlu ditutup hanya khusus penghuni perumahan. Ini seperti tadi diceritakan Bu Linda ya, seperti di Jepang hanya yang boleh ke Gunung Fuji itu adalah penduduk situ. Yang beberapa pertanyaan lain secara singkat memang masih menanyakan langkah praktisnya atau bagaimana pengaturan ketika nanti taman ini dibuka. Tapi dari kita tadi belum sampai ke sana ya, belum menemukan solusi yang pas untuk mengatur itu. Sudah ada beberapa yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah DKI, tetapi mungkin pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah setiap taman itu harus dijaga dan sebagainya. Mungkin ada yang mau menjawab dari para narasumber? Ya, silakan. Ya, baik, saya coba jawab dulu nih teman-teman semua. Yang pertama tentu terima kasih sekali atas berbagai pertanyaan ya. Nanti tentunya bisa sambil japri juga untuk pertanyaan lebih lanjut ya, itu lebih jelas. Kemudian nanti bagi teman-teman peserta bisa mendapatkan materi paparan ya, sehingga bisa langsung membaca dan mengeksplor sebenarnya. Jadi secara umum memang seperti dikatakan Pak Anies tadi, bahwa di masa transisi ini kan belum ada panduan yang jelas juga sebetulnya. Kita juga belajar ya. Jadi dalam konteks ini kalau tadi teman-teman bertanya juga bagian dari PR kita bersama. Terus kemudian tadi Pak Indra juga sudah menekankan justru yang kita butuhkan sekarang dari diskusi virtual ini kan kita nanti pada akhirnya dapat merumuskan tips lah, paling tidak tips ya teman-teman dari baik itu teman-teman dari komunitas maupun berbagai macam pihak untuk sama-sama menjadi semacam panduan awal atau draft panduan ringkas, baik itu untuk Pemda DKI yang seperti kan Pak Anies tadi harapkan, maupun juga terutama bagi kota-kota yang lain yang sudah mulai masuk ke fase transisi, bahkan sudah siap-siap untuk normal barunya tadi. Nah ini tentu apa yang sudah saya sampaikan di depan, kemudian dari rangkuman nanti diskusi teman-teman ini, paling tidak bisa kita rangkum, nanti tugas kita bersama, nih Mbak Dikan, Mas Bayu, bisa dibantu teman-teman, nanti bisa difasilitasi oleh Pak Indra juga, kita bisa membuat semacam panduan ringkas ya yang akan kita sebarkan kepada teman-teman di daerah maupun peserta yang ada, supaya animo nanti orang sudah mulai banyak datang ke taman bisa segera kita terapkan, supaya yang tadi saya katakan, taman jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi bukan menjadi bumerang nanti. Dengan demikian misi yang kita harapkan tadi dengan adanya kota sehat, taman menjadi salah satu infrastruktur kota sehat dapat terwujud. Nah, kira-kira itu mungkin dalam waktu 1-2 hari nanti kita rumuskan dan kita bagikan lagi Mbak Dikan, Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Oke, terima kasih Mas Yudi. Bu Linda mau menanggapi? Ya. Sorry, gimana? Kalau ternyata di daerah itu COVID-nya masih tinggi, kalau di Jepang kan merah, kuning, hijau gitu ya, maka jelas orang nggak boleh keluar, gitu loh. Jadi ada indikatornya Mas Yudi, kapan orang itu boleh ke taman. Tadi saya katakan makanya yang ke taman itu hanya anak-anak PAUD untuk mendapatkan tadi yang seperti Pak Bintang katakan matahari ya, untuk kesehatan mereka.
Tetapi kalau daerah itu misalnya kemarin di Setagaya tuh tinggi banget ya COVID-nya, maka taman-taman dikunci gitu loh. Jadi kapan taman itu bisa dibuka? Tadi saya kaget banget tuh dengar taman mana tuh 5.000 sama 10.000. Wah, itu sih kalau di Jepang nggak akan kejadian. Sekarang itu kita udah new normal nih, mungkin bisa lihat ya, saya sekarang lagi di Asakusa nih, orang nggak terlalu banyak. Itu maksimum orang boleh ngumpul tuh hanya 1.000. Hanya 1.000 dan itu pun most of us itu bermasker ya gitu ya. Jadi maksud saya panduannya harus jelas Mas Yudi yang akan kita buat itu. Dalam apa namanya? Step mana gitu ya. Ini kan kalau di Jepang ini ada step 1, step 2, step 3. Step 1 orang berkumpul 50, step 2 maksimal 100, step 3 maksimal 1.000. Padahal kita kalau bikin hanami atau bikin matsuri di sini tuh bisa sampai 5.000, 10.000 orang. Itu pasti belum boleh sampai akhir tahun. Karena itu wisuda nggak ada di kampus, Nyugakusiki nggak ada. Jadi memang kita harus yang namanya new normal itu betul-betul we are changing our, yang tadi kata Pak Bintang akan menjadi kenangan ya nanti kalau kita udah tua. Tapi kita harus ketat gitu. Mungkin itu aja dari saya Mbak Niken, bahwa bukannya artinya bebas tanpa nilai, tanpa batas gitu ya. Bahaya itu buat COVID. Nggak akan turun COVID di Jakarta kalau kita tetap seperti itu. Jadi kita harus ketat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Hati-hati di jalan. Ini langitnya cerah banget di situ. Ya, ya Ibu. Menarik ya itu. Jadi kita memang harus bicara lebih detail seperti juga tadi paparannya Pak Herlambang itu bahwa mana daerah yang hitam, mana daerah yang merah dan sebagainya itu mungkin penerapan kebijakannya juga harus berbeda-beda. Mas Herlambang mau menanggapi, Mas Herlambang? Iya, saya sedikit aja Mas Bayu. Iya, saya dari awal selalu menekankan bahwa pola penyebaran spasial itu mengikuti atau mendampingi apa yang ada di, kan kita sekarang kan tindak pemerintah provinsi kan satu adalah yang kuratif kan, medis, pendekatan medis gitu, mengobati dan macam-macam. Yang kedua adalah pendekatan sosial yang terkait dengan bansos. Menurut saya yang ketiga yang agak masih belum ketat adalah bicara tentang spasial. Jadi Pemda mestinya Pemprov mengeluarkan peta-peta detail tiap periode tertentu menunjukkan dinamikanya. Karena dalam riset kami kita nggak pernah punya bisa pola loh. Hari loncat gitu. Kayak misalnya di seminggu terakhir ada Sumberjaya, Kenari, kemudian Kampung Tengah, itu yang di awal seminggu lalu belum pernah kelihatan gitu. Jadi harus ada tim juga yang menjaga secara spasial bagaimana berkembangnya gitu. Jadi saya setuju bahwa taman itu sangat terkait dengan itu. Kedua yang disebutkan Bu Linda tadi, kasus Jakarta agak susah gitu. Taman-taman kecil pun jadi dibuat, terutama di perkampungan yang padat adalah oase mereka gitu. Ini memang titik tengah ini nggak mudah gitu. Kalau yang tadi Pak Yayat sebutkan bahwa mungkin saya setuju Mas Yudi, jadi ada kategorisasi taman kota, taman tengah, taman kecil gitu ya. Itu memang dengan protokol yang berbeda gitu. Tapi yang memang di taman kecil ini yang menurut saya nggak mudah untuk itu. Erpetra hampir semua karena tadi tempat yang Pak Bintang sebutkan, saya setuju mereka buat nongkrong. Jadi itu memang agak ada nongkrongnya juga sekarang semakin dengan transisi new normal itu semakin banyak yang melepas masker gitu. Jadi memang titik tengah ini antara pendekatan jadi menurut saya mestinya ada satu lagi pendekatan tadi mungkin yang Bu Linda ingatkan, edukasi sosial gitu ya. Selain kemudian kuratif medis, spasial, satu lagi ditambah lagi gitu. Jadi bagaimana wilayah-wilayah yang cenderung rawan itu dijaga lebih ketat dan ada edukasi sosial yang bersama. Tapi tetap bahwa kebutuhan, karena saya sebenarnya tadi di slide saya terakhir kan sebenarnya mungkin tidak hanya taman, tapi jalan pun mesti harus mulai disiapkan gitu. Karena kalau hanya bertumbuh pada taman, kita di kelurahan-kelurahan kita. Jadi
ada ruang publik baru, mungkin ini juga menjawab dengan Pak Endra tadi, inovasi kita untuk membuat ada pelepasan dari mereka yang tinggal di perkampungan padat, mendapat tempat yang baik dan sehat. Mungkin model-model kayak pasar di itu, jadi boleh nongkrong tapi dengan ada panduannya, mungkin itu bisa diupayakan Mas Yudi. Saya kira itu Mas Bayu dan Mbak Niken. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herlambang. Terima kasih Mas Herlambang. Mas Bayu, saya boleh minta ini tadi kita bicara 1 menit benar Mas, 1 menit. Oh, 1 menit boleh Pak. Ya. Saya kok takut ya, khawatir bahwa penanganan COVID itu lebih sebagai program pemerintah daripada tanggung jawab orang per orang gitu. Sehingga rasanya kita ini banyak orang merasa bahwa pemerintahlah yang berkepentingan supaya angka penularan itu rendah, kematian rendah, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya harus digeser ini. Harus digeser bahwa ini merupakan tanggung jawab orang per orang terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab keluarga terhadap anggota keluarganya. Misalnya begitu. Nah, ini tentu kalau kita balik kepada square one bahwa orang-orang kita ini tidak peduli kepada nyawanya masing-masing. Memang penghargaan itu kurang gitu loh. Nah, tapi misalnya begini, yang saya kurang terinformasi itu gini. Berapa sih biaya pengobatan kalau seseorang itu ketahuan terjangkit virus corona ini gitu? Berapa sampai dia sembuh itu berapa? Kok saya belum pernah dengar ya diekspos. Nah, kepada yang sembuh saya tanya, berapa sih biayanya? Kalau mereka di rumah sakit pemerintah itu memang dibayarin oleh pemerintah. Kalau di rumah sakit swasta mereka bayar sendiri itu sampai sembuh itu tidak kurang dari 100 juta biayanya. Nah, hal-hal ini saya kira mesti diangkat nih. Harus diangkat supaya orang melihat juga konsekuensi pembiayaan seandainya mereka sakit gitu. Bahwa misalnya begini, jaminan pemerintah tidak akan diberikan, jaminan kesehatan dan perawatan tidak akan diberikan kalau mereka diketahui melanggar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya gitu. Kalau tadi Pak Anies mengatakan kita bisa mendetek kemana seseorang pergi, harusnya kita bisa memastikan tanpa mendapatkan pengakuan dari dia, kita bisa ngecek. Dilihat HP-nya dan seterusnya, wah, kamu pergi-pergi, kamu nggak di rumah aja, sekarang kamu pergi ke rumah sakit seperti ini, kamu cuma dapat 10% diskon, 90% bayar sendiri, misalnya gitu. Jadi orang melihat suatu tanggung jawab pribadi terhadap situasi ini dan merasa bahwa dirinya terlibat gitu. Jangan sampai seperti sekarang saya kok punya kesan itu lebih menjadi kepentingan pemerintah daripada kepentingan warga negara, orang per orang. Terima kasih. Itu saya. Baik. Saya mau mengingatkan. Terima kasih Pak Bintang. Terima kasih. Ya, saya baru melihat, mohon maaf ini, Bu Rohika mungkin tadi sudah mengacungkan tangan, mau ada yang sedikit mau dibicarakan, Bu Asdep? Iya. Bu Rohika, ya silakan Ibu. Terima kasih, Mas Bayu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Pertama, apresiasi kepada penyelenggara bahwa saya juga akhirnya bisa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa ikut di dalam diskusi ini. Tentu saja apresiasi ini menjadi penting bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian PPPA yang mendapatkan mandat untuk segera membuat draft kesiapan terkait bagaimana dibukanya ruang bermain ramah anak yang saat ini Kementerian PPPA telah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan salah satu taman sebagai taman bermain anak yang harus ramah anak, terstandar dan tersertifikasi. Hari ini sudah ada 54 yang terstandar dan tersertifikasi oleh Kementerian PPPA. Jadi diskusi ini membuat kami menambah informasi hal-hal apa yang akan dimasukkan, karena
segera ini akan diberlakukan untuk daerah yang akan membuka ruang bermain ramah anaknya kembali. Namun catatan yang menjadi penting adalah tentu wilayah zona hijau kami tetapkan sebagai daerah yang membolehkan untuk dibuka kembali ruang bermain ramah anak ini. Itu yang pertama kami sampaikan, dan hal-hal yang menjadi penting bahwa Kementerian PPPA yang punya mandat perlindungan anak di bawah Kedeputian Tumbuh Kembang Anak juga kembali bahwa sebagai salah satu universitas yang mempunyai salah satu jurusan untuk arsitek lanskapnya, tentu kami berharap juga ada ruang-ruang untuk bisa dikerjasamakan secara programatik, mengingat bahwa salah satu IPB mungkin bisa menjadi bagaimana penguatan pemenuhan hak anak, terutama terkait dalam lingkungan yang ramah anak, dan mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030, melewatin salah satu indikator kabupaten kota layak anaknya, bahwa akademisi bisa bekerja sama dengan kami yang kementerian yang punya tanggung jawab perlindungan anak. Salah satunya mungkin kami berharap masuk ke dalam kurikulum, maupun berharap bahwa ada kerjasama untuk tematik dalam KKN, kalau memang itu akomodir, yaitu salah satunya One Student Save One. Mungkin harus ada taman desa yang diramah anak ya. Ini menjadi salah satu mungkin yang akan kita diskusikan, karena terus terang menjadi promotor pertama IPB dengan diskusi lanskapnya. Meskipun kami juga sudah kerjasama dengan BINUS maupun Trisakti untuk menguatkan ini, punya salah satu tim dan segera akan menstandarkan semua ruang bermain ramah anak. Mungkin itu bagian dari informasi. Kami terima kasih diskusi ini menambah kami siap untuk bisa menambah muatan-muatan terkait kesiapan era new normal untuk ruang bermain ramah anak dengan protokol kesehatan. Terima kasih narasumber semuanya. Kami juga akan mengundang kembali sesi diskusi ini para narasumber untuk dengan Dinas PP seluruh provinsi Indonesia yang kami punya banyak intervensi yang bisa lakukan untuk lebih masif di dalam diskusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asdep. Nanti bisa dihubungin para pakar di sini, silakan. Ibu Bapak sekalian, karena waktu juga kita nampaknya harus mengakhiri, saya mesti berterima kasih pada beberapa teman yang sudah komen di kolom chat. Ada Mbak Sita Wibowo, ada Widodo, ada Mas Wibi, ada siapa ini, Ahdah Mulyati dan sebagainya yang mungkin tidak sempat, Bu Mareta juga tadi sempat komen, tidak sempat saya sebut satu-satu, dan mungkin teman-teman juga hadir di sini, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Malang, saya lihat Mas Ferry Agusta juga muncul, dan beberapa daerah yang lain. Jadi mungkin penerapan taman dan bagaimana menerapkan itu bisa berbeda-beda, tidak selalu sama seperti di Jakarta maupun di Jepang. Saya kembalikan ke Niken untuk memberikan, mungkin ada beberapa poin dari hasil diskusi kita, setelah itu kita tutup. Oke, jadi tadi masukannya banyak sekali ya teman-teman semua, akan kami coba resumekan gitu. Dan mungkin teman-teman tadi di kolom komen juga minta supaya materi bisa di-sharing, akan kami kabari ke email masing-masing yang didaftarkan sebelumnya ya. Kemudian mungkin saya ini aja merecap sedikit bahwa apa yang tadi kita bicarakan sebenarnya mengarah kepada bagaimana kita membicarakan kota itu sehat. Jadi sehat itu menjadi kata kunci ya. Dan sebagaimana WHO juga sudah menerbitkan panduan bahwa perencanaan kota itu memang seharusnya berbasis sehat. Kalau bukan sehat, kemudian apalagi gitu ya. Jadi ya pasti teman-teman kita percaya bahwa
bagaimana interaksi dengan ruang luar dan alam itu berkorelasi positif dengan kesehatan kita, jiwa maupun raga ya. Terus ini mungkin tadi beberapa sebenarnya adaptasi penggunaan ruang di saat masa-masa seperti ini di New York, kemudian jadi ada buletan-buletan dan di mana orang bisa berkumpul dengan tetap harus berprinsip pada keamanan. Dan ini di Bogor sebenarnya sudah diadaptasi bagaimana ruang atau taman ini diadaptasikan gitu dengan kondisi saat ini. Kemudian di Italia, plaza-plaza juga ada sebuah desain yang ditambahkan ke situ ya, supaya bagaimana kita tetap aman. Tapi memang tentu saja ini di kota yang tidak terlalu padat, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana orang tetap bisa menikmati ruang terbuka, plaza, ataupun taman dengan aman dan sehat. Ini jadi dia ada grid gitu, secara spasial. Ini juga seperti ini diinisiasi oleh seorang urban designer untuk piknik di taman secara aman. Ini di Jepang juga bagaimana signage, pentingnya signage bagi orang-orang yang memang bagaimana kita tadi sarana edukasi, pengetahuan, dan beberapa memang kalau kita mau belajar dari tempat lain, bagaimana signage di ruang terbuka atau ruang yang berpotensi digunakan masyarakat itu menjadi sarana edukasi yang seharusnya dilakukan secara masif dengan signage dan berbagai hal lainnya. Jakarta sebenarnya di dalam 4 Juni kemarin sudah ada protokol seperti yang diungkapkan Pak Anies tadi, sebenarnya tertulis bahwa taman kemudian maksimal hanya bisa berfungsi sebanyak 50% dari kapasitas yang seharusnya. Kemudian lagi-lagi pengunjung hanya bisa menggunakannya untuk, atau taman hanya bisa digunakan untuk warga setempat, dan juga digunakan tidak oleh anak-anak, ibu hamil, lansia, dan tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Terakhir mungkin ini kami olah dari berbagai sumber yang kira-kira berkorelasi dengan kita ya. Penomoran ini berarti adalah prioritas. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai manusia untuk tetap sehat itu harus tetap bergerak tentu, secara olahraga secara individu, dan juga berjemur. Tadi beberapa Pak Bintang dan Om Putut membicarakan tentang beraktivitas pada saat matahari itu pagi hari ya. Kemudian jaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air atau hand sanitizer. Terus kemudian kita harus tetap cukup minum, cukup air, dan gunakan botol minum sendiri. Dan kemudian kalau kita harus misalnya tidak, ya memang ada kebutuhan gitu untuk keluar, mohon sekali untuk jaga jarak. Kemudian setelahnya adalah kalau ingin, misalnya tadi teman-teman yang ada di wilayah yang sangat padat, perlu kita kontak dengan ruang terbuka alam untuk bisa rilis stres, gunakanlah, manfaatkan yang di dekat kita. Karena masa-masa ini sebenarnya kita menjadi lebih sensitif ya terhadap lingkungan yang dekat dengan kita. Kemudian gunakan masker saat keluar rumah, saat batuk, please gunakan masker dan atau tutupi mulut dengan siku bagian dalam. Jika merasa tidak fit, di rumah aja, juga tidak berjambat tangan, tidak berkerumun, dan tidak menggunakan sarana publik seperti misalnya yang ada di taman seperti playground atau toilet publik. Mungkin itu dari saya dan kami selaku penyelenggara acara kegiatan hari ini senang sekali atas partisipasi teman-teman yang cukup aktif dan membludak bahkan, dan kami mohon maaf sekali jika ada kekurangan, dan kami mohon masukannya ya untuk perbaikan kegiatan selanjutnya, dan mungkin kita juga butuh usulan bagaimana tema apa misalnya yang teman-teman inginkan untuk ke depannya. Terakhir, kita masih mau foto bersama? Yuk kita foto bersama untuk mengapresiasi teman-teman yang masih setia nih sampai akhir acara ini. Oke. Berfoto dan beryel ria, nggak pakai yel-yelan ya? Oke, yelnya apa Pak? Ayo ke taman, ayo. Aduh, ayo ke taman. Jadi oke. Ya, di foto nggak ada suaranya, Pak. Ayo ke taman lagi. Iya, ayo ke taman. Cocok sama Pak Bintang, ayo ke taman. Nah, tuh. Ayo ke taman, ayo, ya.
Saya berkata, ayo ke taman, terus semua menjawab, ayo. Oke. 1, 2, 3. Ayo ke taman. Ayo. Lagi dong yang semangat.